Halo guys, welcome to back my channel, di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema Mobile Legends. Nah, kebetulan sekali guys, kita di sini menghadirkan narasumber dari Kak Chan sendiri. Beliau ini adalah hobi sekali dalam main Mobile Legends seperti itu. Kemudian di sini kita bakalan ngebahas berbagai macam hal, guys, teman-teman semua. Jadi kita akan membahas terkait dari jenis Mobile Legends-nya apa aja, kemudian kendalanya, kemudian kesukaannya, dan juga tentunya masih banyak lagi kayak gitu guys ya. Oke, bagi teman-teman semua yang belum klik subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru kayak gitu. Seperti apakah perbincangan kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Chan. Halo Rifa. Wah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Kak Rifa bagaimana nih? Saya juga baik Kak. Oh ya, sekarang kesibukannya ngapain aja Kak? Kesibukannya sih masih cari-cari jalan untuk melanjutkan karir. Berarti sekarang masih aktif ya dalam Mobile Legends nih Kak? Ya kalau pengen main aja main sih, tapi ya Oh tetap itu aktif. ya. Hitungannya tetap aktif. Jadi kan kemarin kita dapat request nih Kak dari teman-teman semua. Kak buatin ini Oh dong ya. video kayak misalnya seputar Mobile Legends. Sebenarnya apa sih keuntungannya? Kemudian apa sih menariknya? Padahal kan banyak permainan tuh. Kenapa sih kok harus Mobile Legends kayak gitu? Nah kebetulan di sini kita menemukan dari narasumber dari Kak Chan sendiri kan kebetulan udah hobi yang namanya Mobile Legends. Apakah emang Mobile Legends itu negatif ataukah positif kayak gitu kan? Kan pendapat orang beda-beda. Oke. Jadi yang pertama kita akan tanyakan dari Kak Chan sendiri, sejak kapan sih dari Kak Chan itu suka Mobile Legends dan juga alasannya kenapa gitu Kak? Kok harus Mobile Legends gitu loh? Baik, terima kasih kesempatannya udah diundang untuk hadir di acara YouTube channel Rifa San Aka. Semoga YouTube-nya tambah berkembang, Amin. subscriber tambah nambah ya. Amin, amin. Uh, Terima kasih sebelumnya. Pokoknya banyak aku ucapin terima kasih dan aku doakan semoga channel YouTube-nya berkembang. Amin. Amin. Untuk mulai kapan sih aku main Mobile Legends itu SMA kelas 2. Itu masih zaman grafiknya tuh masih buluk banget. Pokoknya masih beta lah ibaratnya. Kasarannya namanya di game tuh namanya masih beta, masih percobaan, belum maksimal. Dari zaman itu terus kalau dipandang Mobile Legends negatif atau enggak itu bagaimana kamu menggunakannya sih secara kalau memang ada nih yang mainnya sampai berjam-jam, sampai dini hari larut, tapi dia emang berkarir di situ kayak ibaratnya mau dilanjutin sebagai e-sport pro player. Itu nanti malah berdampaknya positif. Emang secara waktu kita terlihat nih pakainya kayaknya buat game aja, tapi dari situ menghasilkan duit. Ada juga temanku dekat itu dia bahkan sampai lomba tingkat kampus nasional, dia sampai 8 besar. Ya itu memang dia mainnya sampai dini hari. Ya karena itu ibaratnya latihannya lah. Ya emang kesannya main game, tapi memang ya begitulah namanya juga game online. Cuman kalau memang diseriusi dan memang diniatin buat lanjut jadi pro player, ya itu pasti menghasilkan dan uangnya itu nggak cuman sekedar sejuta yang satu digit gitu loh, bisa sampai 2 digit bahkan seperti itu. Negatif ketika misal kayak kita cuman main-main aja terus kayak buang-buang duit aja, itu bisa jadinya dinilai negatif seperti itu sih Kak mungkin. Oh gitu. Kalau alasannya kenapa Kak? Karena Kak Chan sendiri kok suka main ML? Padahal kan game-game lain banyak nih. Kenapa sih kok suka ML gitu Kak? Karena menurut saya sih ringan ya, secara ringan tuh bukan karena eh, memorinya yang digunakan ringan, tapi kayak mainnya tuh santai juga, ada tantangannya juga. Di situ kan juga nggak munafik juga, di situ kan kita mikir ya, namanya ngegame pun tetap mikir gitu loh. Oh Jadi iya kayak benar. strategi gitu-gitunya, ngatur strategi gitu kan termasuk mikir itu. Makanya ya menurutku seneng sih karena ya selain ringan, seru juga. Sekarang juga gambarnya tambah bagus, animasinya semakin bagus, dan ya ada mikirnya lah ya. Meskipun kadang bikin emosi ya kalau kalah, wajar lah ya. Iya benar sekali Kak. Emang game itu selain kita bisa buat hiburan, itu juga emang bisa buat buat kita berpikir ya Kak ya, terkait dari mungkin Betul nambah banget. kreativitas ataupun apa kayak gitu. Kalau dari Kak Chan sendiri pernah nggak sih kayak misalnya ikut lomba-lomba kayak gitu Kak? Kalau lomba pernah ikut, nggak pernah, tapi hampir ikut pernah Hampir ikut. karena aku tuh nggak punya ini loh tim, namanya tim
tim yang berlima terus gitu. Kalau lomba kan gitu. harus berlima atau berenam. Mm-mm. Nah, aku kan orangnya ini ya, ya udah misal ada yang ngajak main ya main, nggak punya yang tim tetap gitu loh. Rata-rata kan orang-orang yang ikut lomba meskipun amatir player gitu, ya karena mereka punya rekan yang tetap 5 sampai 6 orang yang main terus bareng gitu. Nah, aku tuh nggak punya, ya cuman main paling berdua atau bertiga gitu aja sih. Nggak punya tim tetap, ibaratnya seperti itu sih, Kak. Oh iya. Berarti kalau misalnya ke depannya ini ada lomba lagi, terus misalnya Kak Chan punya tim, mau nggak Kak ikut misalnya kayak gitu? Kalau ditanya Ya ikut mau mau nggak? lah, ya Oh pasti iya, mau. pasti ya Kak Soalnya ya. kemarin ya sempat juga ditawari sih sama temen-temen, tapi ya kayak cuman ya lalu lalang aja karena emang timnya belum tetap aja sih. Jadi PR-nya cuman perlu ada tim tetap biar bisa ikut lomba-lomba. Seperti itu, Kak. Kalau ini kan udah lama juga bermain kayak di Mobile Legends sejak SMA juga. Itu pasti dong punya pengalaman, kayaknya misal pengalaman lucu, sedih, seneng, mungkin bisa diceritain Kak ke teman-teman biar buat sering-sering juga sih. Kalau lucu ya sedih sih ya, campur lah ya, kayak itu relatif. Pernah juga kayak mesti kadang ada di fase yang kayak masih main terus kalah terus nanti bilang meh dihapus ininya apa Mobile Legends-nya, tak hapus lah, tak hapus, ujung-ujungnya nggak dihapus, kayak sayang gitu. Tapi pernah juga sempet tak hapus gara-gara benar-benar puncak-puncak jengkel banget gitu, tak hapus tapi ya 3 hari download lagi. Sama Sama aja aja tuh kan Kak. ya, percuma banget gitu dah. Ya paling seperti itu sih. Mungkin kalau secara pengalaman seru tuh ketika main pas sama temen di satu tempat yang bareng gitu loh, kayak misal lagi main sama 2 temanku, misal di kosan gitu kan, seru bisa sambil kayak teriak-teriak, ngeceng-cengin, ngejek-ngejekin, ngeledek-ngeledekin gitu-gitu. Serunya tuh pasti di situ sih, banyak banget pengalaman kayak pas main bareng tuh justru serunya seperti itu. Kayak gitu, Berarti Kak. ini seringnya main sendiri atau sama temennya Kak? Relatif kalau misal pada ngajakin ya tetap main bareng-bareng, tapi kalau memang lagi sendiri ya ya udah main aja sendiri gitu, kayak fleksibel aja gitu lah. Berarti nggak harus mengharuskan misalnya kita main sendiri ataukah kelompok itu nggak harus ya, tergantung dari kitanya sendiri gitu ya. Betul. Nah, kalau memang lagi nggak ada, maksudnya temennya mungkin pada tidur atau mungkin lagi ada kerjaan, ya main sendiri aja tetap bisa. Nanti kita dapatnya temen dari publik. Publik tuh stranger, kayak orang-orang lain yang satu lingkup jaringan. Seperti itu aja sih, Kak. Oh gitu. Berarti ini gamenya itu modelnya online atau offline sih Kak sebenarnya? Mobile Legends ini online ya, online. Tapi ada yang offline Kak? Eh, Kalau Mobile Legends itu istilah offline itu lebih ke kompetisinya. Kompetisi offline tuh kompetisinya harus didatangi semua orang, yang pesertanya itu harus datang di suatu tempat gitu. Itu istilah offline-nya. Cuman secara mainnya tetap online, perlu jaringan. Berarti tetap harus perlu kuota yang bagus ya Kak ya, jaringan yang bagus gitu ya. Ya, Itu boros nggak benar. Kak kalau main kayak gitu? Sejujurnya Mobile Legends itu nggak boros kuota, wajar lah. Cuman kalau misal dia lagi update, ya pasti perlu kuota lebih sih kan, karena update kan memperbaharui sistem yang ada. Jadi kayak dia mengunduh seperti itu sih. Berarti sama aja kayak ini dong. Apa namanya, hampir mirip sama YouTube gitu ya buat kuotanya gitu. Ya, yang kita pikir kayaknya habisnya banyak padahal dikit. Justru kayak Oh. gitu sih. Ringan. Biasanya kalau Kak Chan seneng apa namanya, lebih suka ke game-game yang jenis apa aja Kak? Mungkin kan banyak banget tuh rekomendasi kayak jenis-jenisnya game. Terus dari Kak Chan sendiri tuh lebih suka yang mana? Terus kenapa sih kok suka yang itu gitu Kak? Kalau aku sih senengnya yang lebih ke RPG atau ini ya, yang petualangan-petualangan gitu loh, karena ya seru aja gitu, karena kayak gimana ya, menurutku nggak bosen karena juga ada misi-misinya, terus juga lebih seru gitu sih. Sempat dulu juga aku main Harvest Moon, itu kan seru gitu loh, kayak nggak ada tamatnya lah pokoknya, game yang nggak ada tamatnya pokoknya, yang Selalu update berkelanjutan gitu ya terus. berarti ya? Bener, lebih ke tipe itu, secara genre bebas, yang penting kayak ketika emang ini gamenya asik ya pasti nantinya bakal aku main terus gitu aja sih. Cuman Oh untuk saat gitu. ini tinggal Mobile Legends aja, kayak ya udah waktu juga terbatas juga kan. Oh iya. Biasanya kalau satu hari mainnya berapa jam Kak? Paling lama mungkin. Eh, Kalau maling lama tergantung ya gitu kan, tergantung dari musuhnya. Kalau Mm-mm. musuhnya
susah banget. Pernah aku main sampai 48 menit. Itu cuma satu permainan tok. Itu paling lama yang tak rasain. Itu 48 menit itu udah sampai wes capek lah yo dan ngehadap HP terus 48 menit. Terus ya kekuras juga kayak strategi nih harus gimana nih Oh, itu biar sekali tenang permainan, gitu. Kak. 48 menit itu sekali permainan. Iya, 48 menit cuma satu permainan doang. Biasanya kalau aku main sih standar 2 sampai 3 kali game. Standar game satu game tuh cuma 20 menit sih, itu standar. Tapi kalau misal dapat musuh yang susah, dapat timnya juga apalagi bagus-bagusnya bisa sampai 30 menit ke atas pernah soalnya. Berarti emang selain apa namanya menguras kuota, menguras tenaga, juga kita menguras otak juga kayak kalau lebih dari 30 menit gitu. Ya semua dikuras. Benar-benar. Nah, ini kan Benar-benar. untuk sekarang itu kan banyak nih Kak, kayak misalnya anak-anak di bawah umur, mereka kan udah pakai HP, mereka suka main ML. Itu tanggapan dari Kak Chan sendiri gimana, Kak? Menurutku sih fine-fine aja. Cuman saya tuh jatuhnya nggak setuju ketika dia ada yang namanya top up. Top up itu ibaratnya nge-cash, bayar pakai duit gitu loh, buat beli diamond. Nanti Oh, diamond itu gitu. buat beli skin atau karakter gitu-gitu loh, Kak. Nah, itu menurutku negatif ketika karena kan secara anak kecil kan duit bagusnya kan untuk ditabung buat yang lebih bermanfaat. Tapi banyak juga tuh yang ya meskipun ditabung sih, tapi nanti ujung-ujungnya buat Mobile Legends gitu kan kayak value-nya nggak dapat. Apalagi yang terparah itu ketika misal udah tahu nih anak kecilnya nggak bisa nabung, nggak punya duit, tapi minta orang tua gitu loh. Terus nanti disalahgunakan untuk top up Mobile Legends nih, itu menurutku kayak kesalahan fatal sih karena kasihan juga orang tua kan nyari duit sebenarnya mungkin bisa buat beli buku atau mungkin buat beli apa malah dibuat top up Mobile Legends di situ tuh kayak jatuhnya kurang sih menurut aku. Terus secara emang game tuh kadang bikin toxic sih, Kak. Ada istilah toxic itu kayak dia jadi ngomong kasar gitu-gitu. Karena juga kan emosinya nggak stabil kalau masih anak kecil kan. Jatuhnya nanti kadang ngata-ngatainnya yang ya beneran atau mungkin bercanda pun kan untuk anak kecil kalau udah kecilnya aja ngomong kotor, ngomong jorok gitu kan kayak kurang ya nanti kegede ke bawah gitu kan jadi kayak agak sedih juga sih ibaratnya kayak dia mentalnya terbentuk karena game gitu kan nggak bagus juga. Lebih baik dia kayak main secara offline kayak mungkin main sepak bola meskipun ada potensi juga nih dia jadi ketemu lingkungan terus ngomong kotor juga tapi kan lebih motoriknya lebih dapat gitu loh daripada game gitu kan kayak otaknya jadi nggak berkembang gitu sih. Jadi lebih baik kalau buat anak-anak khususnya tuh lebih diperhatiin lagi lah waktu-waktu buat mainnya tuh lebih terbatas aja, jangan sepenuhnya main Mobile Legend mulu gitu. Dan kalau ngobrol tuh jangan cuman ngobrol Mobile Legend aja, bisa ngobrolin yang lain gitu loh. Kasihan juga kadang aku kan denger gitu Kak, masih anak kecil ngobrolinnya Mobile Legend doang gitu kayak nggak asik sekali gitu. Nggak bisa ngobrol apa gitu kan lebih bermanfaat gitu ya Kak. Iya, Menurutku benar kayak gitu sekali. sih. Emang dari kebanyakan emang rata-rata sekarang tuh emang teknologinya semakin canggih ya Kak ya. Jadi kan ibaratnya Betul. dari anak kecil udah pegang HP nih, udah bebas mereka mau download apapun kan udah bisa semua. Apalagi kalau udah pakai punya apa namanya kuota internet kayak gitu. Yang penting kan ibaratnya di sini bagaimana sih cara kita buat apa namanya memanfaatkan dari game ML itu sendiri agar nantinya tidak merugikan ke kita kayak gitu kan. Bagi yang namanya anak Oh, kecil kan emang harus ya namanya kayak pemantauan dari orang tua kayak gitu kan yang biar agar bimbingan. dari mereka juga tidak terlalu lama dalam dalam memain game kayak gitu. Iya. Kemudian biasanya kalau ada pernah ada nih kayak berita, misalnya apa namanya, gara-gara kecanduan ML, tiba-tiba mereka sakit mungkin pernah apa ya, yang hampir nggak ngelihat loh matanya. Pernah lihat mungkin kaitan ya? Kayaknya pernah sih. Nah Sempat iya. kayak, cuman nggak tahu secara detailnya ya. Cuman kayak infonya pernah tahu sih. Ya itu karena dia berlebihan aja. Kayak dia nggak tahu batasnya. Kayak urgensi atau secara bijak menggunakan smartphone tuh belum dapat. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Emosinya itu belum dapat. Secara mental, psikis tuh masih belum dapat, belum matang lah ibaratnya. Karena masih masa pertumbuhan dan perkembangan kan. Jadi lebih baik kan
main yang kayak ya main bola kayak main basket atau petak umpet gitu kan lebih berkembang lagi otaknya gitu loh buat mencapai kestabilan itu. Jadi mungkin ya kasihan banget sih dia kejebak lah ibaratnya kayak jadi gamers online kecil gitu, kejebak. Kasihan sih. Iya, benar sekali. Yang penting kan ibaratnya di sini kita boleh mau game, tapi kan kita ingat waktu juga ya Kak ya, Ya terkait dari ini. betul. Ya, gitu. Oh iya, sedikit informasi juga di Mobile Legends tuh kalau pas loading screen awal itu udah ada juga kok perintah atau ini kayak peringatan untuk main sesuai waktu yang dibutuhkan, tetap perlu istirahat. Ada tulisannya gitu di awal-awal baru Berarti ada buka game notisnya itu. gitu ya, kayak Ya, peringatan-peringatan gitu. Berarti tetap dari game ini tetap ada sepertinya ya Kak ya. Tergantung dari kita mau pasti. nggak sih buat kita Nah, ngikutin itu. benar Nah, banget. Betul. biasanya nih Kak, kayak misalnya kan pernah nih ada teman yang nanya, buat spesifikasi dari apa namanya handphone, ya biasanya baik buat main game itu seperti apa sih? Ataukah RAM-nya harus gede, ataukah kameranya bagus, atau gimana Kak? Kalau dari Kak Chan sendiri? Kalau game mah ya pasti RAM dan ROM ya, karena kan dia yang menjalankan dan menyimpan di HP. Menurutku HP sekarang juga harga 1 jutaan tuh udah RAM udah 2 giga itu udah bagus kok. Jadi sekarang kan juga semakin berkembang zaman, HP juga yang murah ibaratnya harga harga standar tapi kualitas juga bagus banyak. Jadi makanya sekarang semakin banyak orang bisa main game online karena kemudahan teknologi sih Kak. Seperti itu. Asalkan RAM-nya aman aja gitu, maksudnya nggak penuh RAM sama ROM-nya pasti bisa main dengan lancar gitu. Oh gitu, berarti ibaratnya kayak masalah apa namanya yang poin apa namanya ibaratnya poin utamanya adalah dari RAM sama ROM-nya sendiri ya Kak ya, terkait nanti Uh, buat downloadnya, penyimpanannya kayak gitu kan. betul Kalau betul masalah dan kamera, pastinya musik itu kan nggak terlalu penting ya, yang ya penting kan itu nggak dulu penting gitu. ya, dan yang pastinya nanti perlu sinyal ya, kalau main nggak ada sinyal nggak bisa login gitu. Oh gitu, iya iya benar 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 sekali. Kemudian ini Kak terkait dari apa namanya tips buat teman-teman nih mungkin yang besok mau main ML atau kan belum pernah sama sekali main ML, mungkin dari Kak Chan punya tips dan triknya kayak gitu Kak, biar apa namanya agar game itu selalu positif gitu Kak. Yang penting bijak dengan dirimu sendiri, bijak dengan waktu, karena ya kamu adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Jadi kamu harus bisa ngatur nih waktu kapan sih pasnya buat istirahat, kapan sih pasnya buat ngegame, atau kapan sih pasnya buat makan, mandi. Itu jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai cuman game-gamean toh tapi lupa makan, lupa mandi. Itu kan yang jadi negatifnya di situ itu ya Kak. Makanya bijak dari diri sendiri itu udah kunci. Nanti bijak secara waktu, pemakaian HP itu nanti bisa dengan sendirinya mengikuti. Menurut aku gitu sih. Yang penting bijak dengan dirinya sendiri. Yang penting pada poin utamanya kita boleh nih mau nge-game. Yang penting kan asalkan kita bijak ya Kak ya terkait dari waktu, Ya kemudian betul. apa namanya kondisi kita, istirahatnya dan sebagainya. Pokoknya teman-teman semua boleh kok kalau mau misalnya mau main game, game apapun itu nggak harus ML. Pokoknya yang penting intinya poin utamanya adalah tetap perhatikan yang namanya kita harus selalu bijak dalam melakukan apapun kayak gitu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih dari Kak Chan itu memainkan dari ML itu? Biasanya kan mungkin mau memberikan tips agar nanti kita ketika kita main itu selalu menang gitu Kak. Mungkin kan pernah tuh mengalami kayak menang ataupun kalah. Nah, itu tips biar kita menang tuh gimana gitu Kak? Yang pertama konsisten. Hmm. Terus yang kedua ML tuh main berlima, bukan sendirian. Jadi nggak bisa egois gitu loh, kayak misal dia ngerasa jago terus aku bantu buat menangin, aku bantu menangin, nggak bisa karena kita mainnya tim. Nah dari sini tuh yang aku seneng karena ML tuh selain perlu kekompakan, apalagi kalau kita ketemunya orang-orang lain yang nggak kita kenal ya, jadi kan kayak mikirnya buat ngatur strategi orang sama-sama orang belum kenal tapi harus kompak, jadi adaptasi banyak sih secara tersirat yang bisa didapat. Dan tipsnya tetap humble aja, kalau misal memang jago jangan sombong, karena ada pepatah juga kan Iya benar benar kalau benar. apa namanya jago itu diakui bukan mengakui gitu loh. Kalau misal mengakui sombong Oh namanya. iya Jadi benar. kayak harus humble sih dan konsisten. Emang apa semua pun bukan game aja, apapun tuh perlu konsisten sih menurutku.
kayak ditekuni gitu. Berarti Itu emang aja dari sih, Kak. teman-teman dari teman-teman semua itu pengen apa namanya? Jika pengen ngegame buat menang itu berarti yang namanya konsisten ataupun dalam kita berlatih itu memang harus kayak baik itu nanti mau Harus. ngapain aja pokoknya intinya yang namanya konsisten itu wajib banget buat dijalankan ke kita semua kayak gitu. Betul. Oke Kak Chan mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita pada malam hari ini. Pokoknya ilmunya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kedepannya nanti apa namanya semakin sukses ya Kak dalam ML juga. Semoga Amin. nanti bisa ikut berlomba-lomba selanjutnya kayak gitu. Amin. Pokoknya terima kasih banget buat apa namanya dari Kak Chan udah nyempetin waktu buat kita ngobrol di channel YouTube Rivasan Siap. AK. Semoga ini bisa apa namanya menjadi poin positif bagi teman-teman semua yang pengen besoknya aku pengen apa namanya milih ke game kayak gitu ya, terutama dari ML sendiri seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya tunggu dari video-video kami selanjutnya yang selalu akan semakin menarik dan juga semakin asik kayak gitu. See you the next time video. Dadah. Jangan lupa subrek.